gagal gitu untuk maju di Pilgub. Saya nggak dengar. Kalau Mas Kaisang gagal. Yaitu penentuan titik batas usia minimum bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dibenarkan pada tahap setelah penetapan calon, sama saja Mahkamah membenarkan anomali dalam hukum pemilihan umum. Setelah dulu dibajak menjadi mahkamah keluarga, hari ini kembali pada kewarasan. Apakah pemimpin itu punya etika dan moral, punya kemampuan di dalam menjawab suara rakyat? Itu bagi PD Perjuangan seperti itu kan. Kaisang mungkin bisa disebut sebagai salah satu contoh potensial untuk terjadinya hal yang kurang baik itu karena Jawaban saya adalah saya akan menemani istri saya. Nah, ini yang ingin kita tunggu sebetulnya klarifikasi dari pihak istana. Apakah video yang disebutkan oleh Pak Hasto itu sesuatu yang memang terhubung dengan upaya untuk menggulingkan Megawati, upaya untuk menggulingkan Erlangga. Tapi saya juga tanda tanya, apakah benar Bang Rocky ini tidak tahu? Atau hanya seperti Hasto ingin membodohi rakyat? Halo kawan-kawanku, selamat datang kembali di Yuda Media. Tentunya masih barengan sama Jup-Jup di sini. Dan seperti biasanya kawan-kawanku, kali ini aku ingin ngajakin kalian nih untuk mencari, mengulik berita terbaru terupdate apa ya hari ini ya. Kali ini tuh kayaknya kita mau bahas ini aja deh ya. Soal keputusan MK terbaru. Kayaknya ini bakal seru banget karena ada hal yang menyangkut dengan anaknya Pak Jokowi. Ya, seperti kalian tahu lah ya, semua hal yang menyangkut dengan Pak Jokowi dan juga keluarganya itu menarik banget untuk kita bahas bareng-bareng gitu. Karena para barisan sakit hati ini ya terus aja membuat bahan, menggoreng bahan seputaran dengan Pak Jokowi dan juga keluarganya. Kira-kira kali ini soal apa? Yuk langsung aja kita tonton videonya berikut ini. MK menegaskan bahwa syarat usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah oleh KPU. Kini dengan terbitnya putusan MK yang sifatnya final dan mengikat, peluang Kaisang untuk bisa maju di Pilkada serentak 2024 November mendatang berpotensi kembali tertutup. Wakil Ketua MK Saldi Isra dalam sidang pembacaan putusan menegaskan penyelenggara pemilu lantas diminta untuk mengikuti ketentuan tersebut. Sebab apabila hal itu tidak dilakukan, hasil pemilihan berpotensi akan dinyatakan tidak sah saat sengketa hasil pilkada diajukan ke MK. Yaitu penentuan titik batas usia minimum bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dibenarkan pada tahap setelah penetapan calon, sama saja Mahkamah membenarkan anomali dalam hukum pemilihan umum. Nah ya, ini soal usia ini sebelumnya memang pernah menggegerkan kita semuanya ya. Karena waktu itu syaratnya memang dirubah sama MK. Syarat minimum untuk gubernur dan wakil gubernur gitu ya, calon wakil gubernur dan calon gubernur. Ini di mana keputusan terbarunya MK ini itu membuat Mas Kaisang yang sebelumnya itu bisa nih maju, itu jadi gak bisa nih karena keputusan terbarunya dari MK ini. Jelas dong, keputusan MK ini membuat ya beberapa pihak itu senang banget ya kan, tidak terkecuali siapa? Kalian tulis aja di kolom komentar gitu ya. Hasto, ini putusan MK juga menyatakan artinya Mas Kaisang juga gagal gitu untuk maju di Pilgub. Saya nggak dengar. Kalau Mas Kaisang gagal. Oh ya, jadi gagal tidaknya itu kan seseorang melalui ujian-ujian sejarah. Ini melalui gemblengan sejarah. Apakah pemimpin itu punya etika dan moral, punya kemampuan di dalam menjawab suara rakyat? Itu bagi PD Perjuangan seperti itu. Karena itulah kami melakukan kaderisasi kepemimpinan. Mas, tindak lanjut dari KPU sendiri harusnya gimana Mas terkait putusan ini? Ya, KPU harus tegas. Dulu aja ada perubahan MK 90 langsung dirubah dan itu pelanggaran etika berat, apalagi ini masih ada waktu. Jadi KPU ya harus melakukan penyesuaian. Iya, tuh kan. Pak Hasto seneng banget tuh sampai ada gimmick-gimmick ya, gimana nggak dengar gitu, katanya gitu. Nah ini menarik sekali ya karena ada keputusan ini yang katanya, ini kan dulu waktu ada perubahan usia ini sempat katanya MK itu mahkamah keluarga gitu ya, meloloskan Mas Gibran dan habis itu Mas Kaisang gitu katanya. Dan sekarang ada keputusan ini gitu, ini membuat MK kembali dipuji. Kalau sebelumnya itu dicaci ya, katanya mahkamah keluarga.
Terus yang dituduh katanya Mahkamah Keluarga itu memberikan sebuah keputusan baru ya, di mana itu tidak mencerminkan Mahkamah Keluarga gitu loh. Kenapa aku bilang tidak mencerminkan? Ya karena di situ kan ibaratnya kayak merugikan, berarti kan merugikan pihaknya yang dimaksud di sini gitu. Berarti kan ya tuduhan mereka soal Mahkamah Keluarga ini kan nggak benar gitu loh sebelumnya. Bukankah begitu kawan-kawanku? Ini ada beberapa komentar menarik sih menurutku. Coba kita baca ya, kita baca. Oh, ini yang kemarin muter rekaman lawas ya. Terus ada lagi nih, ngomong opo to ganjel. Aduh, nggak jadi Mahkamah Keluarga ya kalau kayak gini. Emang kamu Hasto punya etika? Fitnah aja pelintir video Jokowi. Menarik nih. Kalau ngomongin soal Pak Hasto tuh menarik banget gitu ya. Ini komentar dari netizen loh Pak Hasto ya. Nanti nangis gitu takutnya. Ini suara rakyat ini tuh, komentar tuh termasuk suara rakyat gitu. Karena kalau dari kata Pak Hasto tadi kan harus belajar gitu ya, belajar dari pengalaman. Ya, kita salah satunya memang membahas tentang putusan MK, bukan MK-MK ya. Kita bersyukur hari ini dapat kado dari Mahkamah Konstitusi. Setelah dulu dibajak menjadi Mahkamah Keluarga, hari ini kembali pada kewarasan. Ya, jadi kalau dulu kita dihianati secara konstitusional, sekarang kayaknya MK mengembalikan marwah lembaga itu, sehingga menghasilkan putusan yang menurut kita sangat penting. Kenapa? Karena ada tendensi supaya pilkada itu sebanyak-banyaknya kotak kosong. Ya, kedua, ada tendensi supaya dalam pilkada itu PDI Perjuangan tidak bisa bergerak atau mencalonkan diri dengan leluasa. Dan yang ketiga, kami melihat ini adalah kemenangan rakyat melawan oligarki parpol yang ingin membajak demokrasi dengan hanya menghadirkan satu calon di daerah. Ya, ini tentu satu kemenangan saya kira yang penting buat kita semua. Karena dengan putusan yang baru ini maka kita bisa pastikan akan ada lebih dari satu pasang calon di setiap daerah. Artinya kemungkinan kotak kosong itu semakin kecil. Dan ini juga akan membuat biaya politik menjadi murah. Karena apa? Tentu partai-partai akan dipaksa untuk memilih pasangan calon terbaik, bukan pasangan calon yang bisa beli atau bayar mahal dari partai-partai politik. Kalau tadi Pak Hasto punya gimmick gimana? Nggak dengar gitu ya. Sekarang ini Bung Deddy Sitorus katanya MK sudah kembali waras katanya. Tidak lagi Mahkamah Keluarga ya, karena merasa ini kali ya, merasa diuntungkan ya dari keputusan MK ini, makanya Bung Deddy bilang kayak gitu. Coba aja sebelumnya kekeh banget MK itu Mahkamah Keluarga gitu. Siapa yang kekeh kayak gitu? Pastinya kan ya Bung Deddy salah satunya. Bukankah begitu kawan-kawanku? Gimana nih kalau ngomong-ngomong soal keputusan MK terbaru, gimana reaksi kalian saat mendengar keputusan ini? Boleh dong tulis pendapat kalian di kolom komentar. Baru kemarin sore tiba-tiba menjadi ketua umum parpol, tiba-tiba sekarang udah mulai digadang partai, entah itu di Jawa Tengah atau di DKI. Mungkin contohnya seperti itu, Pak. Iya, salah satu contoh. Banyak kan. Jadi kalau menyebut mekanisme yang sekarang berlaku untuk Kaisang mungkin bisa disebut sebagai salah satu contoh potensial untuk terjadinya hal yang kurang baik itu. Karena apa? Karena pikirannya elektabilitas. Betul. Pengalamannya, moralitasnya terutama, gitu kan? Kan itu sangat penting. Itu klise, tapi di atas semua itu penyelenggara pemilunya baik, penegakan hukumnya baik. Oh, ini suaranya Prof Mahfud ketika dimintai pendapat soal dulu itu kemungkinan majunya Mas Kaisang di pilkada ya. Pastinya ini waktu sebelum adanya keputusan terbarunya MK, yang katanya Prof Mahfud kalau Mas Kaisang itu maju ini merupakan contoh yang kurang baik. Karena ya dinilainya kan Mas Kaisang belum punya pengalaman gitu kan ya. Yang ya tadi sempat disebutkan waktu di pertanyaan tadi ya. Yang masih baru nyemplung tiba-tiba jadi ketum.
Terus habis itu ada kabar lagi mau jadi gubernur, wakil gubernur, yang pokoknya di kepala daerah gitu. Tapi kalau kita inget-inget ya, kayaknya Mas Kaisang itu belum pernah terang-terangan ngomong kalau ya saya bakal maju gitu. Cuma kayak ini ya, kayak simbol-simbol yang diberikan Mas Kaisang, dan itu masih jatuhnya belum pasti juga bakal maju apa enggak. Kayak contohnya waktu ditanya di Jakarta jadinya mundur atau gimana gitu loh. Waktu itu apakah nanti tidak jadi maju di pilkada karena elektabilitasnya di Jakarta itu sedikit gitu. Terus di situ Mas Kaisang ngomongnya kata siapa. Cuma sebatas kayak gitu loh, hal-hal sekecil itu yang orang-orang tuh menilainya, wah Mas Kaisang bakal maju nih. Ini kan tafsiran-tafsiran dari orang-orang gitu kan. Dengan ini kan kita Mbak Erina mau kuliah di luar. Nah kalau dari Mas Kaisang sendiri ini bakal tetap maju pilgub ya? Jawaban saya adalah saya akan menemani istri saya. Jadi enggak. Itu jawaban saya. Ya itu pilihan-pilihan personal beliau ya. Tentu dalam kehidupan ini ada kepentingan publik, ada kepentingan personal ya. Tentu pada saatnya nanti Mas Kaisang akan mengambil keputusan pribadi. Tentu diajak ngobrol dengan istri ya. Tapi kalau sekali lagi kalau melihat animo masyarakat, rekomendasi kader di bawah, Mas Kaisang banyak lebih didorong di Jawa Tengah ketimbang Jakarta. Presiden Jokowi mengucapkan permintaan maaf kepada masyarakat. Kalau dari Mas Kaisang sendiri tanggapannya seperti apa? Apakah ini sinyal Pak Jokowi takut kehilangan pendukung? Takut kehilangan pendukung atau? Saya rasa itu kan sebagai seorang presiden pasti juga tidak sempurna. Tidak ada makhluk hidup di dunia ini yang sempurna. Pasti ada yang melakukan kesalahan. Jadi saya rasa itu hal yang manusiawi untuk mengucapkan permintaan maaf kepada masyarakat Indonesia. Apalagi beliau habis ini pensiun. Ya. Ya terserah kepada PDIP ya, teman-teman PDIP memaknai itu apa. Tapi bagi kami tak ada kami yang tak retak. Semua manusia memiliki kesalahan, khilaf. Tentu di situ kami bisa melihat kebesaran Pak Presiden ya, dengan keberhasilan yang luar biasa. Justru beliau masih mengatakan bahwa saya tidak sempurna dan saya mohon maaf. Kalau kita lihat approval rating kan memang tidak mungkin ada yang suka 100%. Sekarang approval rating Pak Jokowi masih 70-80%, ya tentu masih ada sekitar 20-30% masyarakat yang tidak puas ya. Sangat wajar, sangat alami ya. Kalau PDIP mengatakan itu air mata buaya juga, ya monggo juga, biar rakyat yang menilai. Itu respon Mas Kaisang waktu ditanya akankah maju pilkada apa tidak sebelum adanya perubahan dari MK yang terbaru. Berarti kan sudah sebelum ini ya, sebelum Mas Kaisang tidak bisa maju ya, Mas Kaisang sudah sempat ditanya apakah maju apa tidak, dan jawabannya akan ikut dengan istrinya, akan menemani istrinya. Karena memang istrinya Mas Kaisang itu kan baru saja diterima untuk melanjutkan studi S2 di Amerika Serikat. Nah itu sebenarnya sudah terjawab ya, Mas Kaisang tidak akan maju gitu. Apalagi nanti jangan-jangan ini Pak Hasto habis ini merekam putar ini ya rekamannya Mas Kaisang kalau bakal menemani istri nanti setelah ini, jangan-jangan. Terus Pak Hasto membangun narasi kalau Mas Kaisang memutar balik ya, kalau Mas Kaisang itu bakal ikut istrinya gitu. Jangan-jangan kayak gitu, karena rekaman Pak Jokowi waktu 4 tahun yang lalu aja dibuat sekarang ya, diputar sekarang di depan wartawan, terus membangun narasi kalau Pak Jokowi itu sedang mengintimidasi. Videonya dipotong pula. Aduh, lucu loh ini tuh, serius. Bahwa ini adalah sebuah perencanaan kejahatan. Nah ini yang ingin kita tunggu sebetulnya, klarifikasi dari pihak istana. Apakah video yang disebutkan oleh Pak Hasto itu sesuatu yang memang terhubung dengan upaya untuk menggulingkan Megawati, upaya untuk menggulingkan Erlangga, upaya untuk mempegal Caimin dan segalanya. Dan pada saat yang sama kita berpikir bagaimana sistem demokrasi. Sekelas akademisi seperti Bang Rocky Gerung yang dibilang cerdas oleh para pendukungnya, kenapa bisa dipecundangi juga oleh Hasto ya? Ini mengenai potongan video Pak Jokowi waktu mengadakan Rakornas pada tanggal 13 November 2019 ya.
kok bisa-bisanya apakah Bang Rocky tidak menelusuri itu video dari mana? Tapi saya juga tanda tanya, apakah benar Bang Rocky ini tidak tahu atau hanya seperti Hasto ingin membodohi rakyat? Ya, Bang Rocky, kalau memang Anda ya benar akademisi cerdas, seharusnya Anda tuh telusuri dulu VT-nya dari mana, gitu Bang Rocky ya. Tapi saya yakin gitu Bang Rocky ya, Bang Rocky itu pasti tahu mengenai VT itu. Tidak mungkin Anda tuh main bicara seperti ini. Kalau Anda main bicara seperti ini, justru akan membuat PDIP itu akan semakin terjun bebas suaranya, ya Bang Rocky. Ini zaman digital, kita bisa menelusuri sebenarnya kalau kita niat tahu ya. Saya rakyat bodoh aja tahu itu VT dari mana, ya Bang Rocky. Tadi aku baru nyinggung loh soal Pak Hasto yang muter video tadi. Ternyata tidak cuma wartawan aja dan kita ya di prank Pak Hasto. Bung Rocky ternyata kemakan pranknya Pak Hasto soal video itu. Wah, ini menarik ya. Menariknya itu kayaknya kalau aku menilainya ya, melihat beberapa waktu terakhir ini dari beberapa statementnya Bung Rocky dan juga statementnya PDIP nih, kayaknya Bung Rocky sudah cocok nih punya KTA-nya PDIP. Menurut kalian begitu nggak, teman-temanku, kawan-kawanku? Yuk tulis di kolom komentar ya. Nah, gimana nih menurut kalian video kita hari ini? Aku tidak akan bosan untuk menunggu kalian ya, mengingatkan kalian untuk menulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Karena aku seneng banget membaca komentar-komentar dari kalian semuanya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu nih sampai di sini. Tenang, karena besok insya Allah kita ketemu lagi. Jadi jangan lupa diklik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jup pamit undur diri dulu. Sampai jumpa dan terima kasih.